saya sudah kehilangan ikatan kasih, luntur. Kalau marah mulai menguasai semua dalam jalan hidup kita, saudara jangan menuju kehilangan kasih mula-mula. Kita lihat Yeremia. Saya akan buktikan, saudara. Kenapa saya cerita ini? Karena ada di Yeremia pasal 2 ayat 2. Yeremia 2 pasal 2 ayat 2. Perhatikan, saudara. Pergilah memberitakan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat. Betul kan? Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kasih mula-mula. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Dan kemudian Tuhan ceritakan tentang pengkhianatan mereka di padang gurun. Setelah waktu di dalam perbudakan keluar, mereka hatinya semangat sekali, kami merdeka, kami sudah lepas dari dosa, sukacita luar biasa. Betul kan? Dan kasih itu berkobar-kobar dan kemudian berjalan, dan mereka mulai kehilangan kasih mula-mula. Terus apa yang mereka inginkan? Kembali ke Mesir. Dan Tuhan ingatkan, aku teringat akan cintamu kepadaku waktu pada masa engkau muda, pada waktu engkau menjadi pengantin. Nah, saudara kita yang pernah kawin, ya, yang pernah kawin, pisah sehari aja kayak setahun, betul kan? Waktu pacaran, rasanya itu pingin deket terus, pingin bersatu, makanya bikin keluarga, kawin, pernikahan, supaya apa? Ya kita nggak terikat terlepas lagi. Kamu dan aku menjadi satu daging, satu kan? Kan itu luar biasa. Ada komitmen, luar biasa itu. Berjalannya waktu, saudara ingat kasihmu mula-mula, masa mudamu, masa pengantin. Saudara ingat. Terus kemudian saudara ingat sekarang. Apa yang kita pikir? Saudara kita pikir, ya normal lah, karena kita tua, karena kita udah nggak muda lagi, ya kita ini udah punya anak satu, ya ada waktu kita sudah nggak ada, terus kemudian anak 2, lebih nggak ada lagi, anak 11, nggak ada waktu bagi kamu, ngurusi anak terus. Saudara, 80% anak muda Gen Z tidak ingin punya anak, dan lebih dari 50% tidak mau nikah. Ini zaman depan, saudara. Kenapa? Nggak mau repot, nggak mau susah, nggak mau jelek, nggak mau kampung peot. Itu kenyataan, saudara. Quiet quitting. Renal Kasali baru membahas ini. Ada seorang dari China, dan kemudian dia kerja setengah mati sampai 12 jam. Akhirnya dia pikir-pikir, udahlah, akhirnya dia pikir, terus dia memutuskan berhenti bekerja dan menikmati hidup. Dan dia berada di tempat hutan yang jauh dari desa, dan dia makan di sana. Terus dia filmkan, saudara. Saya lagi mau cari ini nanti, pemuda ini siapa. Dan waktu dia filmkan, apa yang dia lakukan? Saudara, apa yang dia lakukan? Dia memberita pada dunia, kamu ya setengah mati, dapat titel, ini kerja setengah mati, muter-muter gini. Apa yang kamu dapatkan? Susah, akhirnya sakit, masuk rumah sakit, tapi semua bubar. Manusia seperti ini bagi saya nggak ada gunanya. Saya tunjukkan jalan hidup saya yang baru. Saya menikmatinya. Walaupun saya nggak bekerja, walaupun saya pas-pasan, tapi saya menikmati hidup. Dan dia makan, minum. Viral. Gitu. Oxford University, Harvard University, Yale, semuanya membahas tentang anak ini. Dan mereka takut sekali kalau ini menjadi satu tren, sekolah mereka bangkrut semua. Gila nggak? Dan ini seperti pemicu. Dan sekolah akan ditinggalkan semua. Ngapain saya sekolah setengah mati? Saya terus diperbudak. Harus gini. Kenyataannya waktu saya
lulus kuliah, kerjamu apa? Coba sekarang. Orang-orang yang pintar-pintar, yang S2, S3, terus kemana semua, kerjanya apa? Hah? Di Singapura jadi sopir. Saudara tahu nggak? S2 di Singapura jadi sopir, jadi ngurusi sampah. Kenapa? Karena buahnya S2, hampir semua S2. S3-nya buahnya juga. Saudara perhatikan, jadi waktu kita memiliki kasih Allah itu, waktu dilambangkan dengan hubungan kita sebagai suami istri, waktu pacaran, begitu berkobar-kobar, begitu dekat, pisah aja nggak mau. Setelah 10 tahun, setelah rumah, setelah pekerjaan, dulu nggak ada kerjaan, saya akan dikasih kerjaan, dan kemudian kerjaan bagus sekali, dan semakin bagus, saya tanya, apa akibatnya pekerjaan, dan apa akibatnya kamu punya anak, dan semuanya diberkati Tuhan? Memisahkan kamu dari kasih mula-mula. Kalau kamu tidak bersandar pada Tuhan, kamu diseret dunia ini, diseret dengan seluruh kenikmatan ini, saudara tinggal tunggu waktunya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, betapa dalamnya engkau jatuh. Kita pikir, wah jatuh itu apa? Wah dia merampok, korupsi, gitu kan? No, saudara. Apa yang membuat jatuh? Jawabannya cuma satu, saudara. Engkau tidak setia. Aku setia, aku menyertai, aku bersama engkau, aku mengelilingi gereja, aku memegang dengan tangan engkau. Kenapa engkau tetap seperti ini? Aku setia. Kenapa kamu terus melihat dunia? Kenapa kamu melihat dirimu sendiri? Setelah kita melihat betapa tak terduganya kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu, mengagumkan, saudara. Jadi Efesus ini menunjukkan kamu sudah diberkati dengan teologi, diberkati dengan kekuatan, harta benda, kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, dan kamu diberi pengetahuan, bisa mempunyai teologi, bisa membandingkan, melihat rasul palsu, penginjil palsu, semua luar biasa. Dan kamu mendapat guru-guru yang luar biasa, rasul-rasul ada di sana. Sudah kurang apa sekarang? Begitu kamu berpusat pada dirimu, rontok langsung semua, saudara. Apa yang membuat pemuda itu rontok? Dan dirontokkan oleh Tuhan. Bukan hartanya, saudara. Harta itu dari Tuhan diberkati mereka. Tapi terikat dengan hartanya itu dan disuruh melepaskan nggak mau, suruh memegang Tuhan nggak mau, runtuhlah dia, imannya hancur langsung. Dan drama surgawi ini berjalan terus-menerus dalam hidup orang Kristen. Setiap kali ada anak Tuhan jatuh lagi dalam dosa, self power, self esteem, self dignity, dan semuanya, saudara, kita langsung, Tuhan, terjadi lagi, dan terus seperti itu, saudara. Dan kita manusia daging kita tidak pernah mau membawa Tuhan menjadi Tuhan kita, saudara. Saudara harus tahu ini. Kita ingin aku Tuhan atas hidup saya. Semua guru bahasa Inggris itu harus bertobat. Bahkan ada yang mengusulkan zaman dulu ya, abad ke-18, supaya huruf I, bahasa Inggris yang besar itu, diganti I kecil. Nah, semua huruf yang lain, kamu, aku, kita, semua itu semua kecil semua. Kecuali satu huruf apa? I. Betul kan? Coba lihat bahasa Inggris. I, besar. I. Jadi secara konteks sosial, secara kultural, secara tradisional, saudara, bangsa Amerika bangsa yang memegahkan diri. Sampai ke bahasanya pun itu terlihat semua. Saudara, kita berdoa. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Kenapa pas Efesus pasal 2 ini kita berbicara hal seperti ini dan kita mengikuti apa yang Tuhan berikan, dan setiap peristiwa dalam hidup kita itu tidak pernah terlepas dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus apa rahasianya? Nah, dikatakan di sini.
dikatakan dalam firman Tuhan tadi ya. Bahwa rahasianya apa? Kamu bertekun. Bagaimana saya bisa bertekun? Kita lihat kitab Wahyu tadi. Pasal 2 tadi ya. Pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat, ya, dari roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Apa rahasianya, saudara? Rahasia kesuksesan besar di dunia dan di akhirat. Mendengar. Mendengar itu apa? Belajar. Mendengar itu apa? Rendah hati. Mendengar itu apa? Mengoreksi diri. Mendengar itu apa? Tahu dirinya di mana, lemahnya di mana. Itu mendengar. Dengarlah. Dengar siapa? Dengar Tuhan. Dengar siapa? Dengar firman Tuhan. Saudara, dalam penyelidikan tahun 90 sampai 2000, tahun 1990 sampai tahun 2010 tahun, diselidiki, saudara. Jadi saya dulu itu senang survei, terus kemudian pooling-pooling gitu kan, karena berkaitan dengan tugas-tugas paper itu selalu berkaitan gitu. Disuruh lihat survei, riset semuanya. Saudara tahu bahwa orang-orang yang punya permasalahan paling berat di dalam gereja Tuhan, ini gereja ya, dalam gereja Tuhan, saudara, itu bermuaranya hanya di satu tempat bermuaranya. Saudara tahu di mana bermuaranya? Mereka tidak berkaitan dengan firman Tuhan dalam setiap hidupnya. Mereka tidak membaca firman Tuhan, mereka tidak saat teduh, dan mereka tidak melakukan yang berkaitan dengan kerohanian, dan itu semua ambruk semua. Kalau kita punya masalah, saudara tanya, ini walaupun masalah sepele, apa kaitannya kamu dengan Tuhan hari ini? Ada nggak kamu berhubungan dengan Tuhan hari ini? Dalam doa, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan, ada nggak? Nah, saudara, dari mendeteksi awal itu aja, hubungan kamu dengan Tuhan, itu menyebabkan kasih mula-mula itu mulai meninggalkan kamu. 97% orang-orang punya masalah tanpa firman Tuhan, tanpa bersekutu dengan Tuhan, tanpa berhubungan dengan Tuhan, itu kehilangan kasih mula-mula dan kasih menjadi dingin. Tapi sebagian orang yang tetap setia di dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, sampai hidupnya mau mati pun mereka tetap bersuka cita, dan itu bedanya. Beda bumi dan langit. Bedanya apa? Yang satu dalam keadaan apapun dia bertekun mempertahankan semua apa yang Tuhan percayakan pada dia, kasihnya. Apalagi ini suami istri, dia memegang kesetiaan janji Tuhan. Dia tidak mau menghilangkan apa yang dijanjikan Tuhan. Dia terus berpegang, dia terus bertaruh dalam hal seperti itu, dan dia tidak tinggalkan itu. Semakin masalah besar, semakin kesulitan menghalang mereka, mereka semakin terikat di dalam kesatuan itu. Jadi apa rahasianya? Waktu mereka menghadapi kesulitan itu, mereka akan dimatangkan, dipertajam hubungan mereka dalam kasih Allah. Ini rahasianya. Sehingga seluruh yang ada, kedurhakaan, masalah penderitaan, itu akan mematangkan dan menganugerahkan, melimpahkan kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga kamu bisa mengatakan, aku menerima kamu, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Dunia tidak bisa lakukan ini, saudara. Nggak punya anak, aduh, saya ingin punya anak. Kamu nggak bisa punya anak. Agama mengizinkan kawin lagi saya. Oh, jangan gitu, mas. Loh, kan agama nggak apa-apa. Kamu harus rela. Kenapa agama kita nggak apa-apa? Wah, gimana mas, kamu punya istri lagi saya? Secara naruni ada pemberontakan, ada ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan. Tapi secara agama izinkan. Akhirnya dia nuraninya tertutup. Ya udahlah, kalau gitu kenapa? Agama nggak apa-apa. Jadi saya tanya, saudara, agama itu semakin beragama, semakin membuat kasih yang asli itu jauh dari agama.
Dan tidak pernah agama yang mengizinkan itu mengerti kasih Allah yang sejati. Kenapa? Begitu problem datang, minggat. Begitu masalah datang, lepas. Itu bukan kasih, saudara. Masalah datang, kasih itu semakin mengkristal. Kesulitan datang, kasih itu semakin kuat. Dan itu kasih Allah. Tapi kita ini manusia penuh dengan dosa, penuh dengan daging. Dan apa yang terjadi? Ya kita jatuh dalam kemanusiaan, keberdosaan kita. Dan jemaat Efesus jatuh di tempat yang sama seperti kita semua pernah jatuh. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka? Dengarlah, bertobatlah. Saya tanya, susah nggak? Saya masih ingat waktu kecil, saya SMP. Ya, kamu salah, nggak bisa ini gini-gini. Saudara, anak dari kecil waktu dia salah, diberitahu salahnya, dia berontak. Kenapa? Karena dia membenarkan diri. Betul kan? Siapa mau disalahkan? Walaupun saya salah, saya nggak mau disalahkan. Walaupun saya itu, tanda petik, melakukan hal-hal yang tidak benar, saya tidak mau diolok. Itu manusia, saudara. Seluruh filsafat yang ada, Konghucu, Lao Tse, terus kemudian siapa ini? Yang lebih Konghucu, Lao Tse, terus Mencius. Saudara tahu, semua orang-orang ini mengerti loh bagaimana mendengarkan. Belajar dari kesalahan. Kalau semua orang mengenal akan perkataan dengarkanlah dan mendengar dengan kerelaan, dengan kemauan, dan mau mendengar, mau berubah, saudara, itu mudah sekali, saudara. Masalahnya, nggak mudahnya bukan di sini. Di sini kita punya self design, kita punya ego, punya karakter semua yang di dalam dosa itu yang perlu dikuduskan. Saudara, itu menolak ini semuanya. Maka Tuhan mengatakan apa? Semakin kamu mendengar, semakin Yesaya berteriak, kamu semakin keras hati. mendengar, nggak ngerti-ngerti, mendengar, tambah gablek. Kenapa? Hatimu harus diberi hati yang baru. Dan itulah jalan satu-satunya, saudara. Jadi apa yang dibutuhkan oleh jemaat Efesus? Kalau mereka tetap seperti itu, yang pertama Tuhan katakan, aku ambil kaki Dian. Apa arti kaki Dian? Saudara tahu arti kaki Dian? Kaki Dian itu, ada 7 itu, tidak boleh padam. Harus menyala terus-menerus. Sedetik pun nggak boleh, saudara. Itu artinya kasih yang tidak boleh berhenti menyala. Begitu 1 mati, 2 mati, 3 mati, tetap tinggal 1. Dan ini mati, Tuhan ambil kaki dia. Apa gunanya taruh di situ kalau itu mati? Jadi lambang dari kaki Dian itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang sudah Tuhan tanam, saudara-saudara, tidak bisa menghapuskan dan menghentikan serta mematikan. Jadi Tuhan Yesus sedang mengingatkan jemaat Efesus tentang kasih setia. Walaupun kamu meninggalkan kasihku yang mula, kamu di dalam kedurhakaan, engkau aku pegang di tangan kananku, aku mengiling kamu, dan aku akan menjaga kamu. Dan ini semua akhirnya bertumbuh kepada siapa? Kepada hati Tuhan. Kamu nggak bisa tolong dirimu. Kamu jatuh di rumah gelap. Yang jatuh nggak bisa ngangkat diri. Bagaimana? Dengarkanlah, bertobatlah. Maksudnya apa? Dengarkan, bertobatlah. Dengar aku, tunggu aku, berserah padaku, aku ubahkan semua. Selesai. Gampang, saudara. Bukan kita yang kerja, bagaimana caranya, bagaimana ini. Bukan, saudara. Duduk, berdoa, berlutut, dan kemudian katakan apa? Tuhan, aku serahkan padamu semua. Dan aku mulai yang baru, Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Perhatikan, saudara. Ayat 5. Terakhir ya, saya bacakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi. Saudara,
Jadi kita ini sudah melakukan salah ini, wah salah, kesasar, udah nggak karu-karuan, waduh salah ini, membangun salah ini. Tuhan minta apa? Bukan memperbaiki di sini, oh ya gini, perbaiki ini di sini. No, Tuhan minta apa? Bangun kembali dari awal dan mulai lagi dari awal. Sekali lagi dari awal, protos, kembali pada protos. Jadi protos atau proton, saudara, itu artinya apa? Kasih ilahi, kekuatan Allah. Aku mengampuni kami 77 kali 7 kali. Kasih yang tidak pernah hilang, pengampunan yang tidak pernah hilang. Kembali pada awal, aku tidak akan menghilangkan itu, balik ke awal. Dan kemudian waktu kita mendengar dan bekerja kembali dengan kasih Allah dan diperbarui dengan hati yang baru, saudara, kita mengerjakan dengan sukacita yang luar biasa. Saudara, di dalam firman Tuhan ini rahasia semua ada di situ. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan jamin, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah melupakan kita. Aku tahu, aku mengingat akan masa mudamu, cintamu kepadaku, di mana itu? Waktu saya diberitahu satu rencana, Pak, kita mau buka pos baru di mana? Di daerah ini. Wah, saudara, siapa yang rencana? Pak Pendeta. Saudara udah tua gitu ya, masih punya hati jauh sekali ke sana. Terus saya tanya, ini yang lain gimana? Wah, yang lain pada keberatan, Pak. Kenapa keberatan? Ada yang mengatakan anaknya sekolah, Pak. Kedua, saudara, ini semua bisa maklum, dan ini nggak salah, saudara. Satu, anaknya autis. Kalau dia ke daerah, bagaimana autis itu? Siapa yang akan membimbing anaknya? Aduh, gimana? Dan ini orang ini ada di Amerika semua. Saudara perhatikan, ini peringatan terakhir. Kalau saudara terjebak dalam pikiran manusia dan pikiran yang diikat dengan manusia, saudara nggak akan bisa keluar dari sana. Dan Tuhan sengaja membuat anakmu autis. Untuk apa? Mengikat kamu mau taat dunia atau taat pada Tuhan. Ini kadang-kadang kita diuji oleh Tuhan seperti itu. Bukan kita sadis, saudara. Ya udah anak kita tinggalin aja biar mati. No, Tuhan tahu. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah kamu ubah hatimu dulu. Baru anakmu ikut dimanapun Tuhan jamin dia. Nggak ada masalah dengan anakmu. Masalahnya adalah kamu bikin alasan soal anakmu karena autis, dan kamu bikin alasan saya nggak mau pergi. Tuhan tahu di mana kasihmu. Tuhan tahu apa yang kamu kerjakan. Setiap hari kalau saya berdoa, saya tanya pada Tuhan, sudah benarkah saya berada di sini? Sudah benarkah saya kerjakan di sini? Apakah ini hati Tuhan atau ini bukan? So, itu pergumulan yang berat sekali. Sejak saya meninggalkan mama saya, waktu papa saya mengatakan, semua saudara saya dikatakan kamu harus jagai mamamu. Dan waktu ngomong dengan saya, kamu yang Tuhan minta apa, kamu ikut Tuhan. Saya nggak tahu waktu itu, saudara. Dimanapun kamu ikut Tuhan. Maksudnya apa gitu kan? Baru setelah jadi hambatan saya tahu, wah, saya harus tinggalkan mama saya, tinggalkan kerjaan, semua tinggal. Dan saya ikut Tuhan, karena panggilan saya di situ. Saudara, kalau saya tidak mengikuti itu dan kemudian saya seperti Abraham masih menunggu papanya di Paran, kemudian sampai 25 tahun gitu kan, saudara, Tuhan nggak mau, saudara. Kenapa? Ya Tuhan tambahkan hal-hal yang sulit sekali, nggak punya anak, mandul. Kenapa? Karena Tuhan mencintai Abraham. Tuhan menguji Abraham, betapa setia Tuhan pada Abraham. Kamu jalan salah, kamu kawin Hagar, aku tetap setia padamu Abraham. Betapa hebatnya Tuhan kita. Bukan berarti terus kita ya udah kan Tuhan setia, kita mau dosa juga nggak apa-apa. Bukan, saudara. Itu loh kelemahan-kelemahan kita. Tuhan itu baik sekali, saudara.
Saya jamin, saudara, dengarlah, datanglah pada Tuhan, bertobatlah. Hanya dengan satu klik saja, saudara, Tuhan mampu mengubahkan semuanya, mampu, saudara. Cuma pintunya di mana? Dengarlah, bertobatlah, lakukan lagi dari awal. Cinta kasih yang mula-mula. Ingat lagi pacaran pada awal, suami istri. Ingatlah betapa kamu janji dengan saya apa. Waduh, menyegarkan jiwa kita, saudara. Betul ya? Suami istri nanti di rumah sembahyang bareng. Tanya masing-masing. Dan saya percaya Tuhan itu pelihara kita. Dan Tuhan mengatakan, aku pengantin laki-laki, siap mempersembahkan nyawaku untuk kamu, gereja, pengantin perempuan. Siapa yang menjamin gereja? Kesetiaan Kristus, kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Masihkah kita cari pengorbanan yang lain? Mari kita berdoa ya, Tuhan berkati kita. Kami percaya Engkau sendiri yang membimbing kami dalam segala keterbatasan. Tuhan, kami tahu Engkau mengerti, mengenal kami, bukan hanya apa yang kami perbuat di dalam hidup kami ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan. Jauh lebih dalam itu, Engkau mengerti apapun sebelum kata-kata kami terucapkan, sebelum pikiran kami jalan ke depan, rancangan kami membangun yang di depan. Engkau sudah merancang semuanya. Dan disitulah kami gentar sekali, karena kami tahu kelemahan-kelemahan kami sudah dilihat oleh Tuhan. Kerapuan kami juga sudah dimengerti oleh Tuhan. Engkau menyediakan jalan-jalan yang terbaik, Tuhan. Walaupun kadang pahit kami rasakan, walaupun kadang begitu sulit kami telan, tetapi pada saat-saat itulah kami harus menjalaninya. Terima kasih Bapa untuk kemuliaan yang besar ini. Jadikan kami gereja, khususnya GPR ini, gereja yang setia kepada Tuhan karena Tuhan setia pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.